12 pasal akar jika laka dari dia ini dia semua ya ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Bapak akan menyapa kalian semua. Siapa kita? Kami siswa siswi SMA Negeri 1 Tanjung Raya, berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya. Kasih aplaus. Terima kasih. Baiklah, kepada anak-anak, saya minta terlebih dahulu untuk membacakan Al-Quran, yakni surat An-Nisa 1 sampai 4. Tadarus ini kepada siapa yang mau membacakan? Saya silakan. Ya, silakan. Oh ya, boleh silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal azhama innallaha kana 'alaykum raqiba wattaqul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit-tayyibi wa la ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu wattaqun nasaa wal sadaqati inna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulluhu hani'an mari'a. Shadaqallahul azim. Bahwa hari ini kita akan membahas tentang bab munakahat atau pernikahan. Di sini telah nampak ada standar kompetensinya, kompetensi dasarnya, indikator pencapaiannya, peta konsepnya, bahan ajar dan evaluasi terakhir. Anak-anak, ini kita bahas tentang hukum nikah. Hukum nikah yang pertama adalah sunnah. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman rohiba bi sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang senang dengan sunnahku, berarti dia mematuhi golonganku, dan barang siapa yang tidak senang denganku, bukan termasuk golonganku. Itu yang pertama. Bagi yang ingin menikah, tetapi kita kembalikan kepada hukum fikih. Pengertian sunnah adalah bagi yang ingin menikah, dia mampu menikah, mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah. Dia sudah mampu untuk menikah, umurnya cukup, hartanya cukup, tetapi dia mampu mengendalikan diri dari perzinahan. Dia tidak walaupun tidak segera menikah, maka ini hukumnya adalah sunnah. Paham ya? Yang kedua adalah wajib. Bagaimana hukum nikah itu kok bisa berubah menjadi wajib? Yakni bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan dia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Dia mampu tenaganya, mampu ekonominya, mampu fisiknya, apalagi sudah cukup umurnya. Kalau dia tidak menikah, takutnya masuk ke dalam perzinahan, maka hukum nikah ini adalah wajib, karena mampu segalanya, ya kan? Kalau bisa mengerti malah jadi sunnah dia kan? Kemudian hukum itu bisa menjadi makruh. Bagaimana kalau makruh? Bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya, dia mau menikah ingin menikah
belum mampu memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, ya, untuk mencukupi kehidupannya, dia ekonominya masih lemah lah, tetapi dia masih kuat menjaga diri untuk tidak zina, maka itu makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir adalah haram hukum nikah itu dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahi. Dia menikah, tetapi menikah itu tujuannya adalah untuk menyakitinya. Kalau saya menikah dengan nanti ketika saya menikah, maka akan saya sakiti hatinya. Saya akan nikah lagi dengan mantan saya misalnya. Ini menyakiti enggak hatinya? Atau menikah mempunyai niat tidak baik, misalnya menikah dengan saya nanti bisa saya bunuh kamu, ya kan? Nah ini hal-hal yang seperti ini haram dalam pernikahan. Turunannya sah menurut syariat agama Islam asapnya. Dan yang kelima adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhir. Nah ini pengertian tentang nikah. Silakan kepada anak-anak yang mempunyai pendapat, kami persilahkan untuk memberikan pendapat. Sebenarnya Pak, kan tadi di dalam rukun nikah terdapat dua saksi. Nah syarat untuk menjadi dua saksi tersebut bagaimana Pak? Oh ya, sah, jelas nasabnya, dia tidak cacat, baik pendengarannya. Jangan sampai saksi ini mohon maaf, dia peduli kan, dia harus pendengarannya jelas, dia orang yang bisa memberikan keputusan yang tegas. Artinya kalau sah, ya katakan sah, kalau belum ya belum sah. Ya, terima kasih. Izin menambahkan Pak, jadi kalau teman-teman semua kayak udah merasa mampu untuk menikah dari segi ekonomi, fisik, lalu maksudnya kayak kalau kalian sudah siap, lebih baik menikah saja untuk menghindari juga dari perbuatan zina seperti kalau kalian pacaran gitu. Sekian, terima kasih. Dua insan dalam berkehidupan berkeluarga, itu pengertian daripada nikah. Tapi ada juga istilah yang mengatakan nikah itu adalah menggabungkan dua keluarga menjadi satu, yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara lebih konkretnya pengertian pernikahan adalah dalam istilah syariat bahwa nikah berarti melakukan suatu akad. Akad itu adalah perjanjian atau ijab kabul. Nikah, ijab itu adalah ucapan orang tua, kabul itu adalah ucapan calon suami. Perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi ada perjanjian, namanya nikah itu berjanji. Ada perjanjian antara suami dan istri dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan biologis antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada anak-anak, berkaitan dengan berpoligami itu Al-Quran sudah menyampaikan fankihu ma qabala min nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikailah wanita-wanita yang kamu cintai 2, 3 dan 4. Sebenarnya tidak harus 2, 4. Tapi yang perlu kita perhatikan Pak Ibnu tawalau fawahidah. Yang pertama adalah berbuat adil. Kalau kami tidak mampu berbuat adil, baik itu malnya, nafkah lahir batinnya, baik itu tawalau fawahidah, maka satu saja lebih cukup, lebih baik bagi. Saya rasa seperti itu ya. Ya, kalau kita bisa berbuat adil, harta kita banyak, ada cara Islam memberikan solusi, yaitu berpoligami. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan sikap yang adil itu, lebih baik satu saja. Ya, Pertanyaan. Ya. Jadi, apakah Islam memperbolehkan
Bagus. Ini Ananda Yolanda menanyakan apakah Islam boleh berpoligami? Bagaimana pendapat anak-anak? Siapa tahu yang akan memberikan saran, usul tentang pertanyaan daripada saudara Yolanda. Kami persilakan. Pak, saya izin berpendapat. Kalau menurut saya, Islam itu memperbolehkan poligami, tetapi itu dengan syarat jikalau istrinya mengizinkan sang suami untuk melakukan poligami. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Izin menambahkan, Pak. Ya. Jadi apa yang dikatakan sama Rahmawati tadi kan boleh dengan persetujuan istrinya. Selain itu juga diperbolehkan asalkan suaminya itu adil, mampu menafkahi istri yang satu maupun yang lainnya. Bagaimana kalau menurut saudara Atta kaitan dengan poligami yang disampaikan Mbak Yolanda? Izin menambahi Pak. Jadi pendapatnya Rahmawati dan juga Ibu kita itu benar. Terus ditambah lagi itu juga merupakan poligami itu merupakan sunnah dari Rasulullah. Rasulullah sendiri dia memiliki banyak istri mulai dari Siti Khadijah dan lain-lainnya. Jadi kita diperbolehkan dengan syarat tadi diizinkan oleh istri yang pertama dan juga adil dan serta dapat menafkahi istri dan anak-anaknya. Sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempraktikkan cara pernikahan sesuai dengan syariat dan ketentuan agama. Syarat-syaratnya yang pertama ada wali nasab, yang kedua ada 2 orang saksi, yang ketiga ada pasangan pengantin, yang keempat ada ijab dan kabul. Di sini saya sebagai penghulu. Ya saudara Fulan bin Fulan, kau menikahkan dengan seorang perempuan Fulan binti Fulan dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Bagaimana para saksi? Merefleksikan materi kita hari ini. Ya. Jadi, menurut saya nikah itu adalah jalan kesempurnaan bagi seorang hambanya kepada Tuhannya, yang mana sebab itulah nikah itu merupakan kunci dari terbukanya jalan kebaikan kita pada kehidupan ini yang menjaga kita dari kerusakan, yaitu zina. Sekian Pak, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah jikalau seorang itu sudah siap mulai dari fisik, ekonomi, dan dia juga mampu pulang mengendalikan dirinya, itu disebut sunnah. Nah untuk wajib dia mampu di segala bidang mulai dari ekonomi dan fisik, namun dia khawatir jikalau ia tidak dapat mengendalikan dirinya, nah itu hukumnya wajib. Nah untuk yang makruh dia ingin untuk menikah namun belum dapat menafkahi anak dan istrinya dalam segi ekonomi. Nah untuk yang haram itu dapat disimpulkan bahwa dia ingin nikah dengan tujuan untuk menyakiti istrinya, itu disebut dengan hukumnya haram. Sekian. Terima kasih kepada anak-anak di penghujung daripada pembelajaran kita bab tentang munakahat ini. Mudah-mudahan apa sedikit yang kita pelajari bersama ini ada manfaat barokahnya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.